Apalagi nih kalau lihat saya dari data 25 Februari 2025 ini masih terdapat 2.222 calon jemaah haji yang masuk prioritas lansia yang melunasi BPIH. Nah Yes. ini kan tentunya mereka harus betul-betul diberi kesempatan supaya bisa berangkat nih. Ya, ya. Karena memang eh, tagline kita jamaah haji sejak 2024 ya, 2023 ya. Itu Menteri Agama sampai hari ini sama tagline kita, pelayanan haji kita ramah lansia dan disabilitas. Nah ini juga isu yang berkembang ketika Wakil Menteri Haji dengan Pak Menteri Agama berdiskusi kemarin itu. Jadi di sana juga sama komitmen pemerintah kita akan memberikan layanan yang terbaik bagi jamaah lansia kita. Di sana juga ada program sedang mau di launching. Program itu namanya Nihayatul Hayat. Nah, itu jadi memberi perhatian sama bagi lansia kita. Nah tapi ini kendala satu lagi yang mungkin perlu diperhatikan adalah jumlah pendamping haji yang kuotanya malah diturunkan 50% nih. Oh petugas ya Pak ya? Petugas Oh, pendamping, iya. pendamping ini. Artinya tadinya 4.200 Ya, turun 50% ya berarti tinggal 2.100. ya. Nah, Saya dengar itu juga yang disampaikan oleh Menteri Agama waktu itu meminta kepada Raja Salman Saudi agar petugas haji ini jangan 2.000 sekian. 2.100, nah, kurang. Ya, itu beliau mengatakan bahwa kami ini kan banyak orang kampung ya, orang desa mungkin baru kali ini naik pesawat. Kemudian rasio 221.000 dengan ini sedikit sekali. Iya, Nggak betul. ini ya, nggak imbang. Berarti satu orang pendamping itu harus menemani 100 orang yang berarti jadi. Iya, besar sekali. Jadi kemudian petugas-petugas kami itu adalah petugas yang sangat profesional, dan mengerti budaya, mengerti bahasa. Bahasa ibu beliau-beliau yang kita layani ini. Jadi tanpa menafikan juga kesiapan di Saudi sendiri, tetapi orang kalau ada masalah ketemu sesamanya dengan bahasa yang dipakai itu lebih connect, dapat. Ya kan? Jadi kalau ada petugas dari Indonesia ada masalah nih, ketemu petugas Indonesia itu orang anak muda mengatakan saya banget, karena langsung akrab gitu dan langsung akrab, nyambung lah ya. nyambung itu. Nah, Dan mungkin ini juga perlu disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi supaya malah kalau pendamping haji ini diperbanyak kan juga membantu meringankan istilahnya petugas yang dari Arab Saudi kan. Iya, iya. Jadi jangan membayangkan ya ini, mohon maaf ini ya saya harus sampaikan data kita tahun ini bahwa memang ya jamaah kita ya dari desa ya, dari sisi profesi juga masih ada petani, nelayan ya di samping pegawai ya, ada dari sisi pendidikannya, ada dari SD, SMP, SLTA, sarjana dan sebagainya. Jangan membayangkan yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang pengalamannya luas. Ini terkadang ada jamaah kita mungkin baru kali ini naik pesawat. Iya betul. Dan ya tentu juga baru kali ini naik ke luar negeri. Ini Anda bayangkan Pak, ini Menteri Agama, pemerintah membawa orang 221.000 lebih ke negaranya orang yang punya cuaca berbeda, yang punya budaya yang berbeda, 41 hari. Bayang nggak Pak? Lama kan Pak? Nah dan tentunya tentang calon jemaah haji lansia ini kan juga akibat dari masa tunggu yang terlalu lama nih. Bahkan di Sulawesi Selatan katanya ada sampai 48 tahun. Katakanlah kalau waktu daftar beliau masih 30 tahun, nanti 78 tahun baru berangkat. Ini beliau menjadi lansia nih. Makanya masa tunggu ini bisa dipercepat atau gimana kira-kira? Karena itu juga diminta oleh Menteri Agama. Ini tolong juga dikasih ruang yang lebih besar karena kuotanya mesti ditambah. Ya, jadi Indonesia ini kan the last country of Muslim in the world. Jadi Indonesia ini negara Muslim terbesar dunia, tentu perlu memberi perhatian spesial. Dan bagi kita seluruh umat Islam seluruh dunia, naik haji itu to go to Mekah is go to home. Jadi dambaan setiap orang. Karena itu menjadi rukun Islam yang kelima. Jadi Islam kita sempurna ketika menunaikan ibadah haji.
Jadi itulah cita-cita mereka ini, dan ada berapa ya daftar tunggunya? Sudah ada 5,4 juta daftar Ya, tunggunya. ya. Ini masih Mudah-mudahan banyak sekali. kedepannya ini, dan dia pemerintah Arab Saudi sangat memahami ini, paham sekali, dan kita berharap ke depan kuota kita semakin baik. Ya, besar supaya bisa yang 5,4 juta ini bisa diselipkan cepat, jadi bisa cepat selesai. Jadi dia punya catatan dari haji dari Saudi itu, dia sudah bisa memprediksi berapa tahun ini, tahun depan 2026 sampai 2030 itu berapa jamaah kira-kira, dan space ruang. Kan sebetulnya kan hanya karena apa ya, Mekah itu kan tidak bertambah tanahnya Pak. Kemudian lokasi Arafah begitu, Mina begitu. Nah, ini lagi sedang dilakukan perluasan, dan tentu butuh fatwa ulama Pak terkait dengan ini. Atau mungkin bisa dilakukan lobby terhadap negara-negara tetangga seperti Malaysia supaya kuotanya itu bisa juga disisipkan buat Indonesia barangkali. Itulah namanya kuota tambahan Pak. Itu. Jadi biasanya kalau sudah injury time, nah biasanya pemerintah Arab Saudi melihat mana yang ini yang saya tahu ya, nanti kita cek kebenarannya. Setelah dilihat injury time di akhir-akhir biasanya itu Pak, setelah ada negara-negara tertentu yang tidak mendapatkan kuota yang tidak menghabiskan kuotanya, tidak terpakai, kuota-kuota dikumpulkan dari ditawarkan di Indonesia. Nah makanya kan Pak Menteri juga minta, jadi bukan hanya kuota petugas yang diminta beliau, itu juga kuota haji juga diminta pada perbincangan itu. Saya yakin juga Pak Menteri waktu ketemu dengan Menteri Haji juga disampaikan hal yang sama. Nah, kira-kira kalau menurut Dr. Jin, kira-kira berapa kuota yang ideal harusnya diberikan oleh pemerintah Arab Saudi buat negara Indonesia? Ya kalau kita kan selalu minta sebanyak-banyaknya Pak. Saya belum tahu hitung-hitungannya. Tetapi dengan daftar antrian yang sangat panjang, ya tentu Arab Saudi, ya kita minta sesuatu yang ini. Tapi haji ini kan Pak, tidak mudah itu. Jadi kalau kita sih kepengen banyak Pak, supaya daftar antrian tadi bisa cepat selesai, lebih cepat. Karena saya belum punya hitung-hitungan untuk berapa per berapa. Apa ada kendala nggak dari pemerintah Indonesia yang tadi selain mungkin daerah di Mekah itu kan terbatas tempatnya, apalagi kendala yang kira-kira membuat kuota Indonesia ini nggak sulit ditambah gitu? Apa mungkin perlu lobby yang khusus lagi dari pemerintah Indonesia kepada Raja Arab Saudi gitu barangkali? Nah, ini kan kapasitas Mekah Madinahnya Pak sebetulnya. Kalau kita sih daftar tunggunya tuh banyak banget. Di sananya yang kapasitas mereka juga saya sampaikan, Mekah ini begini keadaannya kan diapit oleh gunung gitu kan waktu itu kan. Kemudian meskipun semakin hari kan gunung sebanyak dibabat-babat juga. Ya sudah mulai Pak, sudah mulai. Perluas ya. Kan ini kan bahkan ini sudah Pak, bikin bertingkat-tingkat sampai 4 tingkat. Arafah itu kan segitu-gitunya Pak sejak Nabi Pak itu. Nah, kemudian Mina juga begitu. Nah, ini kan lagi ada perluasan. Itu ada persoalan fikih di situ, hukum Islam. Nah, tentu juga kapasitas yang lain-lain tentu menjadi perhatian di sana. Tapi inti yang saya mau sampaikan bahwa ya apa yang existing hari ini, ya saya pikir kita maksimalkan. Kita minta kepada seluruh calon jamaah agar kuota yang 221.000 ini kita betul-betul manfaatkan. Kalau kemarin masih ada tersisa sedikit saja, masih ada 45 kuota yang tidak ini. Mudah-mudahan tahun ini mendekati, kalau tidak bisa sama ya, jangan ada kuota yang banyak, karena untuk mendapat kuota ini tidak mudah. Jangan sampai nggak digunakan semua. Yes. Nanti malah tahun depannya dikurangi, malah dianggap nggak benar-benar menggunakan kan. Dan saya yakin pemerintah selalu punya concern yang sangat kuat untuk menambah kuota tadi. Tentang rasionalnya berapa, ada hitung-hitungannya Pak, saya belum paham. Tapi itu penting.